I'm going to take questions from this side. There's one hand raised there. Please, can you get the microphone? Terima kasih Pak Endi, terima kasih Pak Anies atas pidatonya. Saya Andrew dari CSIS, peneliti Departemen Hubungan Internasional. Menarik mendengarkan presentasi dari Pak Anies, terutama mengkombinasikan elemen hard power dan soft power dalam smart power. Saya jadi ingat istrinya Bill Clinton, Hillary Clinton yang juga pertama kali menggunakan konsep ini dalam kebijakan luar negeri. Hanya saja kalau kita lihat lebih dalam saat ini di dunia, kalau kita fokus ke soft powernya, ada paling tidak dua model bagaimana soft power digunakan. Ada model seperti negara Korea yang menggunakan K-pop, artefak budaya yang hard, kemudian diekspor dan kemudian dia bisa jualan produk yang lain ikutan laku. Saya pikir Indonesia sudah coba hal ini dengan mengekspor misalnya makanan atau batik gitu misalnya, dan tari-tarian supaya disukai oleh masyarakat internasional. Tapi sebetulnya ada model kedua untuk soft power, yaitu seperti yang dikatakan Joseph Nye, kita membuat negara lain menginginkan apa yang kita inginkan dengan artian kita punya nilai yang sama. Seperti misalnya beberapa negara menyebarkan demokrasi, membuka beberapa institusi, menyebarkan ajaran-ajaran seperti good governance dan lain sebagainya. Kalau pemahaman yang kedua yang kita ambil mengenai soft power, menurut Pak Anies apa nilai khas Indonesia yang saat ini bisa kita tunjukkan ke dunia, dan kalau dunia mengadopsi nilai itu, dunia akan menginginkan hal yang sama dengan kita. Apakah masih terbatas pada Bhinneka Tunggal Ika, toleransi, kesetaraan beragama, dan lain sebagainya. Dan dengan demikian, kalau ini soal kebijakan luar negeri, bagaimana menggerakkan komponen domestik supaya semua orang mendukung itu dan tidak ada pihak-pihak yang kemudian mengganggu nilainya, seperti melakukan praktek intoleransi di dalam negeri dan lain sebagainya, yang kemudian bisa ditangkap oleh media asing. Terima kasih. Namanya siapa tadi Pak? Andrew. Andrew, makasih Pak Andrew atas pertanyaannya. Jadi kalau kita perhatikan ya, sebenarnya kekayaan kita dengan produk budaya dan seni itu luar biasa. Luar biasa, tetapi kita tidak mendorong mereka untuk menjadi tamu di negeri orang. Kita mendorongnya sebatas jadi tuan rumah di negeri sendiri, itu problem kita. Menurut kami, kita harus menjadikan mereka tuan rumah di negeri sendiri dan tamu mempesona di negeri. Nah kalau untuk jadi tamu mempesona di negeri orang, investnya itu harus dari negara. Dari negara. Tidak bisa dikerjakan oleh non-state. Jadi K-pop yang diceritakan, K-pop ini tahun 90-an itu ketika investasi 80-an pertengahan, ketika investasi besar-besaran dilakukan di situ. Tapi baru dirasakan manfaatnya ya sekarang-sekarang ini nih, 10 tahunan terakhir ini. Itu durasi yang panjang itu puasa. Kalau negara diminta menghitung untungnya, nggak dapat untung itu. Karena itu jadi, nah ini Pak yang saya ingin sampaikan, spending di bidang kesehatan, spending di bidang pendidikan, spending di bidang kebudayaan, jangan dihitung sebagai cost. Hitung itu sebagai investment. Karena itu akan menghasilkan return yang besar. Tapi kalau itu dipandang sebagai cost, maka kita berpikir bagaimana mengurangi cost-nya. Kalau dipandang sebagai investasi, maka kita menghitungnya apa? Nanti dapat apa? Orang sehat nanti dapat aging population yang healthy. Labor yang produktif. Pendidikan sebagai investasi, nanti punya labor yang total faktor productivity-nya tinggi. Kebudayaan sama. Begitu kita investasi di bidang kebudayaan, maka kita nanti akan bisa muncul di mana-mana, Pak. Saya membayangkan, Pak, terkait ini, bahwa kita harus punya House of Indonesia di kota-kota besar di dunia. House of Indonesia, yang di situ menjadi pusat kebudayaan, bukan embassy nih. Kalau embassy tugasnya tugas apa? Diplomasi. Tapi House of Indonesia itu adalah rumah budaya, rumah seni yang di situ rutin. Kita lihat di sini ada pusat kebudayaan Belanda, pusat kebudayaan Perancis, pusat kebudayaan apa lagi di sini nih? India.
Lah mana ke pusat kebudayaan Indonesia? Jadi kalau kita, dan kalau dihitung Pak, buat negara, beli rumah satu di Menteng sama rumah di Frankfurt lebih mahal di Menteng. Coba aja dicek harganya, lebih mahal. Apa yang terjadi? Kita kemudian punya sebuah sebuah space di mana kegiatan kebudayaan kita itu terrepresentasi di mana-mana. Jadi kami masih melihat kekuatan budaya kita. Nah, dalam kita bicara itu pasti kita akan turunkan. Terjemahannya apa? Gagasan tentang harmoni, gagasan tentang toleransi, gagasan hidup bersama. Apakah tidak ada friksi? Tidak ada. Situasi negara manapun yang tidak ada friksi. Tapi selalu kita mampu melakukan balancing. Dan itulah kehebatan bangsa kita. Nah, saya melihat kalau ini kita bisa kerjakan, Pak. Ini bisa kerjakan. Maka kita punya sebuah outlet produk kebudayaan kita. Dari mulai kuliner. Oh ya, by the way. Kita ini kalau bicara kuliner, itu kuliner nomor 1 di dunia itu banyak Indonesia nih. Saya pernah punya catatan, tapi nyarinya lagi agak panjang di sini. Pernah punya catatan ini kuliner Indonesia yang kuliner Indonesia itu di dalam ranking dunia nomor 1 semua Mas Edi. Benar-benar nomor 1. Ini kalau saya masih sempat nyari, tapi nanti dah sambil jeda saya nyari. Yang menunjukkan bahwa kita tuh bisa hadir di dunia dari mulai kulinernya sampai kepada artsnya. Bayangkan bila kita bisa dorong itu. Nah, dulu kita pernah punya. Di mana? Di Belanda ada banyak sekali tempat kebudayaan. Di Amerika punya kebudayaan. Tapi sekarang pertanyaannya, itu dari Indonesia atau inisiatif mereka? Inisiatif mereka. Inisiatif mereka. Di Amerika Serikat, ketika tahun 60-an terjadi perang Vietnam, mereka menengok ke Asia Tenggara. Ketika lihat Asia Tenggara, ternyata terbesar itu bukan Thailand, bukan Vietnam. Yang terbesar itu Indonesia. Lalu Indonesia masuk dalam radar screen. Banyak tuh studi-studi Indonesia yang kemudian bermunculan. Lalu kita punya representasi di sana. Di negeri Belanda sama, tapi inisiatif bukan dari kita. Sekarang kita sudah middle power, kita nomor 16 ukuran ekonomi dunia. Masa kita tidak investasi dalam kehadiran di seluruh dunia? We need to change that. We need to change that. Jadi ini yang menurut saya penting, dan ketika bicara tentang kebudayaan bukan hanya yang tradisional, Pak. Ini contohnya nih. Di dunia itu, believe it or not, ada yang namanya most iconic ice cream, Pak. Dan nomor iconic ice cream itu dari mana? Dari Jakarta. Zang Randi sama Ragusa es Italia. Sorry Pak Dubes Itali. It's not from Italy, Pak. It's actually from Jakarta, Pak. Dan begitu sampai kepada best rated soup in the world. Nomor 1, beef black soup. Rawon. It's number 1 in the world. Nomor 2, gulai cincang. Serius, ini Indonesia yang menangan di sini. Kemudian best deep fried dessert in the world. Do you know what is best deep fried in the world? The best in the world, apa kira-kira? Bukan, pisang goreng Bapak Ibu. Of all names, it's pisang goreng. Loh, dan ini in the world loh, best deep fried in the world. Jadi maksud saya, kita ini undersell, betul-betul undersell. Kita nggak aktif dorong ke dunia. Maka itu kenapa saya katakan nomor 1 mindset. You are member of the world. Jadi karya itu pasangnya ke dunia. Ini juga Pak, ya Pak Bu, saya cantikan nih kalau di Jakarta. Kelas-kelas di Jakarta selalu saya bilang, pasang peta dunia di kelas-kelas. Peta dunia. Biar anak-anak kita di Jakarta itu kalau di kelasnya lihatnya petanya dunia. Jarak Aceh, nih Mbak Rizal, sama India itu lebih dekat daripada Aceh ke Makassar. Coba diukur ke Makassar ya. Betul, kita itu menjadi bagian dari dunia. Sebaliknya, setiap anak Indonesia yang lagi kuliah di luar negeri, saya selalu pesankan, pasang peta Indonesia di kamarnya. Biar dia ingat tuh rumahnya Indonesia gitu. Tapi global ini menurut saya kalau kita kerjakan, kekuatan itu akan muncul dari apa? Proses-proses kreatif dari warga. Jadi ini Pak, kita lihat sekarang di Jakarta, I'm sorry to say di Jakarta, apa restoran yang paling populer? Jepang, Thailand, mana lagi? Korea, Vietnam. Kenapa tidak restoran Indonesia di mana-mana? Negara harus bantuin. Kulineri diplomasi harus sudah menjadi bidang sekarang. Dan itu kalau kita masukin kulineri diplomasi dibantu oleh negara. Bapak Ibu perhatikan apa yang dikerjakan Thailand dulu.
Dulu, sekarang belum tentu lagi. Ketika sudah maju. Jadi gini, negara intervensi sampai scale of ekonominya tercapai. Ketika scale ekonomi tercapai, negara mundur. Di situ ingat-ingat nih. Sebelum ada ekonomi scale nggak bisa. Yang namanya Thai Airline itu membawa bumbu-bumbu komoditas dari Thailand ke Eropa, ke Amerika. Dibantu oleh siapa? Thai Airways. Sesudah skala ekonominya membesar, baru negaranya turun karena bisa menggunakan sistem logistik. Nah kalau kita nggak melakukan itu, kita nggak akan pernah berada di kancah global. Saya membayangkan kota-kota dunia, mana restoran terbaik, I want to see Indonesian restaurant. I want to see Indonesian food. I want to see Indonesian culinary. Itu yang terbaik. Dan itu yang kira-kira kalau bicara soft power, we need to get there. And we can do it if we're willing to do it.